contoh untuk kutipan langsung, yaitu contohnya argumentasi adalah suatu bentuk teorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Dalam kurung Kraft, 1983.23. Selanjutnya, contoh kutipan tidak langsung. Contohnya, seperti yang dijabarkan oleh Goris Kraft, buka kurung 1983.23, tutup kurung, bahwa argumentasi pada dasarnya tulisan dengan tujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar percaya akan pendapat penulis bahkan mau melakukan apa yang dikatakan penulis. Daftar pustaka. Teman-teman pernah mendengar kata plagiat kan? Situasi ini bisa karena penulis tidak mencantumkan sumber asli dan bahan tulisan yang dibuatnya. Dalam dunia sekolah, teman-teman bisa saja terjebak dalam keadaan ini jika mampu menuliskan sumber resensi dari makalah yang dibuat dengan baik dan benar. Walaupun terkesan mudah, nyatanya masih banyak kesulitan yang menerapkan penulisan daftar pustaka yang baik dan benar dalam akhir tulisan. Tanda baca dan urutan selama penulisan menjadi momok yang membuat seseorang berburu malas dengan mencantumkan berbagai sumber referensi yang ditulisnya. Supaya teman-teman tidak dicap sebagai plagiat dan dapat menuliskan secara tepat, berikut panduan cara menulis daftar pustaka yang tepat sesuai dengan sumber yang dipakai. Yang pertama, penulisan daftar pustaka dari sumber buku. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam menulis dari sumber buku. Namun, hal yang paling utama adalah memperhatikan urutan dan tanda bacanya. Berikut adalah urutan sebuah referensi dari buku. Yang pertama adalah nama. Nama penulis ditulis paling awal. Ingatlah, untuk selalu menuliskan nama belakang penulis terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tanda koma. Setelah itu dicantumkan nama depan dan tengah penulis buku tersebut. Jika penulis buku merupakan karya 2 orang atau lebih, hanya penulis pertama yang urutannya namanya dibalik. Penulis kedua dan seterusnya berurutan sesuai dengan nama aslinya. Yang kedua adalah tahun terbit. Setelah nama, cantumkan tahun terbit dari buku yang teman-teman gunakan sebagai referensi. Jangan terkecoh dengan angka tahun cetakan awal, sebab bisa saja buku itu merupakan cetakan kedua, ketiga, ataupun terakhir. Yang ketiga adalah judul buku. Tuliskan judul bukumu dengan lengkap. Jangan lupa penulisan judul buku ini dibuat dengan italik atau miring. Yang keempat adalah kota dan nama terbit. Bagian terakhir, dalam penulisan daftar pustaka, sebuah buku adalah mencantumkan kota penerbitan dan nama penerbitan yang mencetak tersebut. Dahulukan penulisan nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit dibatasi dengan tanda titik 2. Hal ini yang perlu diperhatikan adalah tanda tiap urutan. Pastikan teman-teman menggunakan tanda titik untuk membatasi urutan nama, tahun terbit, judul buku, hingga kota dan nama penerbit. Cara penulisannya yaitu kenaik, koma, John F. 2001, Family Medical Care Volume 4, Bandung, 2, Indonesia Publishing House, materi yang kedua yaitu penulisan daftar pustaka dari artikel, koran, atau majalah. Tidak berbeda dengan penulisan dari sumber buku. Teman-teman perlu mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul artikel, hingga kota nama penerbit. Hanya saja ada perbedaan penulisan berbentuk urutan tersebut, yakni adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah nama. Pastikan nama yang teman-teman tulis dalam daftar artikel tersebut adalah penulis artikelnya, bukan editor dari jurnalnya, koran, ataupun majalah dari sumber referensi. Yang kedua adalah judul. Dahulukan judul artikel yang menjadi sumber referensi. Penulisan tidak boleh dengan format italik, melainkan tegak lurus dengan pemberian tanda kutip, pembuka dan penutup. Setelah itu, lanjutkan dengan penulisan sumber jurnal ataupun majalah yang memuat artikel tersebut. Penulisan nama jurnal, majalah, atau koran dicetak miring. Ikutkan di halaman beberapa artikel tersebut dimuatkan dan ditulis dalam tanda kurung. Cara penulisannya yaitu Solihin, Umar, 2013, tanda kutip, Bahasa Indonesia dalam informasi dan iklan ruang publik Kota Pangkal Pinang, tutup dengan tanda kutip kembali. Dalam Sirok Bastra, 2, Jurnal Kebahasan dan Kesastraan volume 1, dalam kurung, halaman 123 sampai 129, tutup kurung, Pangkal Pinang, 2, Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga adalah penulisan daftar dari internet. Selain artikel cetak, tidak jarang seseorang mengambil sumber tulisan dari artikel-artikel di internet, dalam kurung, dalam jaringan daring atau online. Untuk penulisan daftar pustaka dari sumber tersebut adalah urutannya sebagai berikut. Yang pertama adalah nama. Cara penulisan nama dari artikel daring tidak berbeda dengan nama sumber dari buku ataupun artikel cetak. Yang kedua adalah tahun penayangan. Tuliskan tahun penayangan dari artikel tersebut. Yang ketiga adalah judul. Judul artikel daring tidak tertulis secara italik, melainkan hanya diapit dengan tanda kutip. Yang keempat adalah URL. Jangan lupa menyalin alamat URL dari artikel tersebut agar dapat diakses jika Anda ingin membuktikan keasliannya. Yang kelima adalah waktu pengambilan. Di bagian akhir, jangan lupa waktu pengambilan artikel daring itu ditulis secara lengkap, yakni tanggal dan jam saat kamu mengunduh atau menjadikan referensi. Selain urutan, masalah tanda batas dalam daftar pustaka artikel internet atau daring agak berbeda dengan penulisan dengan sumber cetak. Tanda titik sebagai batas berlaku untuk mengakhiri nama penulis dan tahun penayangan. Sementara itu, pembatasan judul ke artikel dan dari URL ke waktu pengambilannya data berupa tanda koma. Cara penulisannya yaitu Reza, Jeko Iqbal, 2015, kutip, inikah dampak mematikan pemanasan global, kutip, http garis miring 2 kali tekno.liputan6.com garis miring red garis miring 2304179 garis miring inikah tanda strip dampak strip lagi mematikan dampak strip lagi pemanasan strip lagi global diakses pada 10 Februari 2016 pukul 10.27. Koreksi kesalahan dalam penulisan karangan ilmiah terbagi menjadi 3. Yang pertama, kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan adalah kesalahan yang paling banyak ditemukan dalam karangan siswa daripada kesalahan diksi, kesalahan kalimat, maupun kesalahan paragraf. Adanya kesalahan ejaan tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan yang disempurnakan. Yang kedua yaitu kesalahan berbahasa.
Mengemukakan keterampilan menulis dan penguasaan bahasa dapat diperoleh melalui berbagai latihan dan praktek yang terus-menerus. Akan tetapi, mayoritas siswa mengaku jarang menulis selain dalam mata pelajaran bahasa Indonesia yang mengharuskan mereka untuk mengarang. Oleh karena itu, wajar jika masih banyak ditemukan banyak kesalahan berbahasa dalam karangan mereka yang meliputi semua komponen bahasa. Yang ketiga yaitu kurangnya latihan akibat dari kemalasan. Rasa malas biasanya lebih disebabkan kurangnya motivasi diri siswa karena tidak tahu untuk apa mereka menulis. Menurut Mas Lakah, siswa perlu diberi motivasi agar tergugah untuk membuat tulisan dan dipublikasikan. Terima kasih teman-teman. Semoga dari penjelasan kami tadi, teman-teman bisa paham, mengerti, dan menambah ilmunya, ilmu pengetahuannya. Dan jika ada kekurangan kami, mohon maaf. Dan juga jika ada teman-teman yang masih belum paham dan mengerti dari penjelasan kami tadi, boleh saja nanti ditanyakan saat kita diskusi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.